Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess it must be you. Body like the sun, fucking like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell 'em. Iya, kita sekarang berada di halaman depan Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini terletak di Jalan Lembong nomor 38. Nama Lembong ini diambil dari Lesko Lembong yang merupakan prajurit dari Siliwangi. Ya. Museum Mandala Wangsit ini merupakan museum senjata yang berada di Bandung, Jawa Barat. Museum Mandala Wangsit ini nama Siliwangi diambil dari raja dari kerajaan Pajajaran yang konon katanya arif dan bijaksana serta berwibawa di dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian Mandala Wangsit ini juga diartikan sebagai suatu tempat di mana menyimpan amanah ketua nasihat untuk generasi muda yang disimpan di dalamnya itu benda-benda yang ditinggalkannya pada masa peperangan. Pemirsa, sekarang kita berada di tempat kita ini siswa yang nama teknik siswa tiga asal negara asal Amerika Serikat, berat 13 ton, tinggi 2,52 meter, lebar 2,64 meter, longgar dasarnya 42 cm, berat jejak 57 kg, sumbangan dari Pas Kavaleri TNI. Sejarah singkatnya, sejak tahun 1950 sampai dengan 1965 selalu aktif, tidak pernah absen untuk menumpas gerombolan pemberontak di dalam negeri. Baik, kita lanjut ke Meriam 40 mml 60 Buford, negara asal Amerika Serikat, kaliber 40 mm, jenis tembakan semi otomatis, berat 1586 kg, kekuatan laras 800 tembakan, sudut evaluasi 90 derajat, kecepatan tembakan 120 per peluru atau per menit, jarak tembak antara 2742 meter, kecepatan awal 873 meter per detik, dan sumbangan Arcadus. Sejarah singkat, pada tahun 1960 digunakan oleh Pion Alhanudrin III, kelelawar Kodam 3 Siliwangi, untuk menumpas pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat dalam rangka Operasi Tirtayasa. Dan lanjut pada tahun 1962, pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda dari bulan Februari 1962 sampai dengan Agustus 1963 dalam rangka Operasi Trikora Mandala. Dan pemirsa, saya sekarang berada di depan tepatnya si Gajah atau si Dukun. Ambulans ini mempunyai banyak sejarah, apalagi waktu masa penjajahan dulu ya. Secara singkat aja ya, ambulans ini buatan dari pabrik Chevrolet, karoseri General Motors Jakarta. Ambulans ini sumbangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ya. Sejarah singkat, ambulan dengan julukan si Gajah atau si Dukun ini beroperasi antara tahun 1957 sampai dengan 1962. Antara lain telah berjasa
secara rutin digunakan oleh Rumah Sakit Majalaya. Digunakan membantu tim kesehatan dalam menyelamatkan para korban keganasan gerombolan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Digunakan membantu jalannya operasi militer Kodam 3 Siliwangi dalam menumpas gerombolan Kartosuwiryo di daerah Cipjapati, Gelombang, Cihanjir, Rancakol, Ibun, Paseh, Cikep, sehingga tertangkapnya Gembong D1 T2 SM Kartosuwiryo di daerah Paseh, Geber, Majalaya oleh Peleton 2 Kopike Yon 328 Siliwangi di bawah pimpinan Letnan Suhada. Baik, sekarang kita akan memasuki Museum Mandala Wangsi untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam atau ada koleksi apa saja di dalam museum. Mari ikut saya. Baik, sekarang saya berada di dalam Museum Mandala Wangsi Siliwangi yang berada di ruangan pertama. Ruangan pertama ini terdapat beberapa koleksi benda yang ditemukan oleh para prajurit Siliwangi. Bisa kita lihat di sebelah samping saya ada beberapa senjata, yaitu terdiri dari rencong, kemudian kujang. Kujang itu ada dua, kujang kejaran, kujang sabit, keris, dan babi, ujung tombak, golok pendek. Kemudian di bagian bawahnya ada beberapa benda juga senjata, yaitu ada cambuk, kemudian batu, tongkat, dan tambal hijau, pik pemukul akan pik pemukul kayu. Sekarang saya berada di ruang 2, yaitu tentang detik-detik proklamasi. Nah, ada yang unik di sini. Kita menemui meja dan kursi bersejarah. Kursi dan meja ini adalah benda yang menjadi saksi sejarah peristiwa Rekayasa. Mungkin jika kalian belajar pelajaran PKN, kalian tak asing dengan kata peristiwa Rekayasa, yaitu peristiwa di mana golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda Rekayasa. Mereka dibawa Rekayasa tujuannya adalah agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kursi, meja beserta meko dan cangkir ini adalah benda yang menjadi saksi sejarah peristiwa Rekayasa. Di sini bisa dilihat ada bendera merah putih, bendera kebangsaan Republik Indonesia. Dan di sini ada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan di Jalan Kebangsaan Timbul nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baik, sekarang kita sudah berada di dalam museum. Ini saya akan menjelaskan di dalam museum ini ada beberapa koleksi, tapi saya akan menjelaskan satu, yaitu tentang baju tentara asli pada zaman dulu. Salah satu baju tentara Indonesia yang dahulu dipakai dan perang melawan penjajah pada zaman mau mencapai kemerdekaan dan pada ada serangan dari aparat. Bisa dilihat di sana. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarah tentara pada awalnya dan dibentuknya. Dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa, kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata.
TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1950 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Di sini juga banyak masyarakat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat untuk mempersatukan dua kesenjataan perjuangan rakyat dan TRI. Maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara resmi. Itu sejarah singkat mengenai terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana tentara Indonesia melawan penjajah sebelum kemerdekaan dan pada tahun 1950 juga dengan abstrak. Ini adalah salah satu baju asli tentara Indonesia pada zaman dulu, bisa dilihat ini bajunya dan tas yang digunakan, juga topi yang digunakan pada saat itu. Ini adalah baju yang pernah dipakai oleh Letnan Suhanda, Komandan Kompi C Batalion 328 Pujang 2 Siliwangi pada waktu melaksanakan operasi penangkapan Gembor Desa DI TII. Dan ini adalah batik dan baju kebaya yang digunakan oleh istri Gembor DI TII Sukarmadi Marga. Dan ini juga salah satu baju yang digunakan oleh Kapten Dodong Hadijajah yang selamat dari peristiwa peracunan oleh gerombolan DI TII. Kita sekarang sudah selesai untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Mandala Wangsit sekarang. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan tentara Indonesia dan bangsa Indonesia pada zaman dulu untuk bisa merdeka dan terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Mengingat bagaimana pentingnya potensi dan pewarisan nilai-nilai perjuangan 45 kepada generasi muda agar kesadaran serta penghayatan terhadap sejarah perjuangan itu bisa tetap utuh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan dari reporter ini. Saya Dian Sani Hasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.